Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Untuk teman-teman semua yang sedang berusaha, semoga segera bisa closing dan ada penjualan di toko teman-teman semua. Di video kali ini, di malam hari ini, saya akan sharing tentang 3 data penting dalam beriklan. Nah, 3 data ini yang akan selalu kita lihat sebagai acuan dalam menjalankan iklan di Shopee. Dan ini ada fitur baru ternyata. Ya, iklan Shopee memiliki tampilan baru yang segar. Kini kamu dapat melihat performa gabungan iklan pencarian dan iklan produk serupa di satu tempat, di bawah semua iklan. Fungsi yang sering digunakan kini ditempatkan di bagian atas, memungkinkan lebih banyak ruang bagimu untuk memantau performa iklanmu. Oke, jadi tampilan iklan Shopee di sini ya baru. Biasanya top up saldo ada di sebelah sini, sekarang di sebelah sini. Oke, isi saldo ini ya. Oke, saya tidak akan mengajari bagaimana isi saldo karena itu bisa kalian lihat mungkin di beberapa video orang lain ya, tapi itu benar-benar simple karena isi saldo atau top up saldo iklan di Shopee seperti membeli produk pada umumnya. Kalau kalian sering belanja di Shopee, seharusnya kalian bisa kalau hanya top up atau isi saldo. Oke. Kemudian kita kembali ke pembahasan, yaitu 3 data penting ya yang kita lihat dalam beriklan. Ini saya setting, ini bisa dilihat datanya. Ya, di sini ada hari ini, kemarin, 1 minggu terakhir, 1 bulan terakhir. Kemudian setelah itu disetting 1 bulan aja supaya datanya lebih valid. Langsung ke omset penjualan di sini. Omsetnya 800, oke, biayanya 176. Tidak boncos, oke, jadi tidak rugi. Selama iklan itu tidak merugikan, sebaiknya untuk tetap dijalankan. Yaitu saran dari saya. Kemudian apa yang menjadi acuan ya dalam kita melihat iklan kita itu efektif atau tidak. Yang pertama yaitu kolom dilihat di sini. Oke, usahakan di sini sudah ribuan yang menandakan iklan kita sudah dilihat ribuan, yaitu di sini ada K. Oke, tulisan huruf K. Huruf K. Kemudian jumlah klik. Oke. Kemudian dari jumlah klik kita lihat persentase klik. Berarti bukan 3 data saja, tapi ini bisa dijadikan satu sih sebenarnya. Ini CTR. Oke, kemudian di produk terjual. Nah, biasanya produk yang terjual bukan hanya yang tercatat di sini, tetapi di bagian pengiriman saya. Ya, teman-teman semua bisa langsung ke bagian seller center ya, kemudian ke bagian pengiriman saya di sini, oke? Itu yang tercatat sebagai penjualan. Biasanya yang tercatat di data iklan ini tidak semuanya yang tercatat. Jadi hitungnya jangan hanya yang di sini, oke? Tetapi di sini hanya untuk sebagai monitor saja apakah iklan sudah cukup baik atau tidak. Oke, yang pertama yaitu yang di sini. Ini adalah menandakan traffic dari iklan kita. Selama kita iklan, kita sudah mendatangkan banyak traffic. Nah, ini jumlahnya yang masuk. Dari jumlah yang masuk, berapa yang klik? Itu menjadi CTR. Ya, ini masih kurang sebenarnya. Harusnya yang baik adalah 3% sampai 5%. Berarti sudah cukup menarik. Untuk orang-orang yang melihat sudah cukup menarik untuk diklik. Ini datanya di sini. Kemudian produk yang terjual segini. Ya, yang ada atau yang tercatat di data iklan. Tetapi yang valid adalah yang
ada di pengiriman saya. Oke, selama tidak boncos silahkan untuk kalian tetap beriklan, tetap aktifkan iklannya. Oke, kemudian di sini juga ada data jam-jam ramai. Oke. Di sini teman-teman juga bisa pakai, tetapi kalau saya pribadi, saya selalu aktifkan sepanjang hari itu sampai saldo ya, modal perharinya itu habis. Jadi saya biasanya batasi modal perharinya supaya bisa tetap saya kontrol. Oke, jadi satu produk misalnya saya batasi 10.000 satu hari atau 7.000 satu hari kayak gitu ya. Itu adalah tujuannya untuk supaya bisa tetap terkontrol biaya iklannya begitu. Tapi terserah teman-teman kalau misalnya masih mau testing untuk mendatangkan trafficnya sebanyak-banyaknya dulu, terus kemudian baru tahu bagaimana apakah sudah menarik untuk diklik ya. Mungkin teman-teman mau testing, terus testing CTR-nya juga sudah berapa persen, itu silahkan untuk tanpa batas, tapi disesuaikan juga dengan profitnya. Kalau profitnya tebal, semakin luas teman-teman untuk atur itu saldonya. Oke, tapi kalau profit tipis ya, itu jangan, lebih baik dikontrol perharinya. Seperti itu ya. Nah, semoga di video kali ini ya bisa bermanfaat dan mencerahkan teman-teman semua bagaimana cara beriklan yang efektif dan data mana yang harus kita perhatikan. Jadi kalau di sini masih belum ribuan ya, teman-teman tambah lagi trafficnya. Tambah lagi trafficnya dengan apa? Scale up iklan yang video yang pernah saya bahas juga, yaitu dengan menaikkan harga dari modal perharinya. Oke. Yang dimaksudkan modal harian itu gini. Ini ya, yang di sini ya. Ini adalah modal yang dibatasi perharinya segini. Oke. Itu yang maksud saya modal dibatasi perharinya. Jadi teman-teman bisa atur lah itu. Enaknya bagaimana. Kalau masih mau testing ya boleh tanpa batas, tapi harus disesuaikan juga dengan profitnya. Kalau profitnya cukup tebal ya silahkan. Tetapi kalau tidak memadai ya jangan, tetap dikontrol aja gitu ya. Oke, jadi kalau traffic sudah ribuan, kemudian CTR-nya misalnya belum sampai segini ya, atau belum sampai 3% atau 5%, lebih baik teman-teman evaluasi lagi gambarnya, gambar thumbnailnya. Ya, gambar thumbnailnya atau cover, gambar pertama dari produk teman-teman. Ya, silakan lihat persaingan harga juga. Selain persaingan thumbnail, persaingan harga juga, kompetitor bagaimana cara bermainnya, bagaimana yang menarik, bagaimana yang sudah terjual di kategori produk teman-teman. Oke, masing-masing. Ya bisa jadi berbeda karena misalnya menjual produk misalnya produk sampo pria. Yang satunya menjual produk sampo wanita. Nah, biasanya satu produk, misalnya satu kategori produk yang sama bisa jadi optimasi gambarnya berbeda. Karena misalnya ini ya, untuk produk sampo pria biasanya covernya itu simple, yang gak banyak tulisan, gak banyak hias-hiasan, karena targetnya adalah pria. Tetapi beda dengan produk sampo wanita, biasanya gambar thumbnail atau gambar cover, gambar pertama produknya itu lebih ke pink, ya warna pink, terus lebih banyak hiasan, ya lebih banyak hal-hal yang menarik perhatian wanita. Karena targetnya adalah wanita. Bisa jadi produk kategorinya sama, tetapi optimasinya berbeda.
Nah, ini yang harus teman-teman juga perhatikan ya, sudah cukup menarik atau tidak. Kemudian jangan lupa untuk cek juga yang tadi, data produk terjual tadi juga ya. Karena di situ adalah kuncinya iklan teman-teman boncos atau enggak. Oke. Selagi masih untung tetap bisa dijalankan ya. Perlu testing juga. Dan lihat juga video-video sebelumnya, yaitu syarat sebelum beriklan supaya nggak boncos, supaya nggak rugi. Ya, jadi perhatikan dulu yang perlu disiapkan, yang perlu dioptimasi, kemudian baru beriklan. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.